Di BRPI punya komoditas unggulan yaitu ikan mas mustika. Hari ini di studio Fishchat Podcast BRPI sudah hadir Mas Ilmalizandri. Ikan mas mustika itu singkatan ya. Itu ikan Raja Danau Super tahan KHP. Jadi hasil uji lapang di balai riset kita itu menunjukkan kalau dibandingkan dengan strain pada umumnya yang ikan mas biasa itu ya 80-90% lah kalau kita bandingkan dengan uji yang berpenyakit KHP tersebut. Sebelum kita pakai air itu kalau bisa kita pupuk dulu. Nah, tujuannya kita pupuk itu supaya untuk menumbuhkan plankton atau kutu air. Nah, pada saat kita pemijahan, si larvanya sudah siap. Biasanya kita kalau pemijahan itu entah di bak beton atau di kolam besar, tapi kita pasang waring. Nah, setelah larva itu ada, jadi stok pakannya itu sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fishchat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusumawardani di Fishchat Podcast BRPI. Bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bagi Sobat Bahari yang baru saja bergabung, Fishchat Podcast BRPI ini adalah podcast yang akan membahas segala sesuatu tentang budidaya dan BRPI. Sobat Fishchat, di episode kali ini kita akan membahas salah satu komoditas legendaris yang tidak pernah sepi peminat di pasar Indonesia, yaitu ikan mas ya. Ikan mas sering dijuluki si emas berenang. Ini bukan hanya sekedar lauk di meja makan, tapi merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dan di BRPI punya komoditas unggulan yaitu ikan mas mustika. Hari ini di studio Fishchat Podcast BRPI sudah hadir Mas Ilmalizandri, atau yang sehari-hari saya dan teman-teman memanggil beliau dengan sebutan Mas Ahong. Ya, selamat datang Mas Ahong. Hari ini beliau akan berbagi cerita tentang ikan mas mustika komoditas unggulan BRPI. Nah, sekarang kita minta beliau untuk memperkenalkan diri secara langsung kepada Sobat Fishchat. Silahkan Mas Ahong, perkenalan dulu. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Saya Ilmalizandri, teknisi budidaya di BRPI Sukamandi. Sudah bergabung dengan BRPI sejak tahun berapa? 2010. Jadi sekarang udah berapa tahun? 15 tahun. Wow, luar biasa ya. Mas Ahong ini udah bergabung di BRPI secara 15 tahun. Nah, sekarang kita mulai berbagi cerita sedikit tentang ikan mas mustika komoditas unggulan BRPI. Nah, pertanyaan pertama, apa itu ikan mas mustika? Kan orang taunya ikan mas ya ikan mas aja, nggak ada mustikanya. Baik, terima kasih. Ikan mas mustika itu hasil inovasi dan evaluasi balai riset karena kita pemuliaan. Jadi ikan mas mustika itu singkatan ya. Itu ikan Raja Danau Super tahan KHP. Jadi, intinya dia tahan terhadap penyakit tersebut. Dibandingkan dengan ikan-ikan pada umumnya yang ikan mas. Berarti itu keunggulan ikan mas mustika ya adalah tahan terhadap KHV. Nah, seberapa kuat daya tahan ikan mas mustika ini terhadap penyakit KHV ini, Mas? Hasil uji lapang di balai riset kita itu menunjukkan kalau dibandingkan dengan strain pada umumnya yang ikan mas biasa itu ya 80-90% lah kalau kita bandingkan dengan uji yang berpenyakit KHP tersebut. Tadi mustika itu adalah Raja Danau Super dan tahan KHP itu ya, singkatan dari mustika. Nah, untuk budidaya ikan mas mustika
kan kita membudidayakan ikan itu pasti tak lepas dari kualitas air. Nah, untuk ikan mas mustika sendiri, apakah ada treatment khusus untuk kualitas airnya? Untuk air umumnya kita tidak ada perlakuan yang signifikan. Karena kalau kita melakukan air itu terlalu signifikan kan kita nanti terlalu repot nanti nyari-nyari itu apanya untuk sumber apa segala. Jadi kita mengikuti air-air yang pada umumnya saja. Cuman air itu kita olah. Nah, diolahnya itu sebelum kita pakai air itu kalau bisa kita pupuk dulu. Nah, tujuannya kita pupuk itu supaya untuk menumbuhkan plankton atau kutu air. Nah, pada saat kita pemijahan, si larvanya sudah siap. Biasanya kita kalau pemijahan itu entah di bak beton atau di kolam besar, tapi kita pasang waring. Nah, setelah larva itu ada, jadi stok pakannya itu sudah siap. Berarti jadi air itu air itu ya bisa juga ada air pengendapan. Air pengendapan itu dikhawatirkan air dari sumber irigasi kita itu, karena kita berdekatan dengan balai besar padi ya Bu ya. Persawahan ya. Dikhawatirkan ada apa gitu sisa-sisa ya. Endapkan dulu lah untuk selama 24 jam atau ada kolam pengendapan, lalu kita pakai air tersebut dan kita pupuk supaya si kutu air itu tumbuh sebagai sumber makanannya. Sumber makanan si larva yang sudah siap tadi. Nah, itu Mas Ahong berarti treatmentnya adalah diendapkan dulu, kemudian dipupuk, kemudian tumbuhlah tadi sumber makanannya, baru kemudian siap untuk dijadikan ini ya, untuk budidaya larva untuk benih atau Nah, jenis kolam apa saja yang bisa digunakan untuk budidaya ikan mas mustika ini? Kalau kolam karena kita adanya di sini kita pakai kolam beton. Nah, baiknya juga kolam tanah. Nah, kolam tanah atau bisa juga kolam yang diameternya besar yang ukuran 6.000 meter persegi. Nah, itu kita pasang sejenis waring-waring atau hapa ya, sebutannya itu hapa yang kita pasang waring kayak keramba Nah, kita desain sejenis keramba, terus kita untuk memudahkan kita ngasih makan ya kita ada sedikit jalannya atau ada kita rapi-rapikan, pakai waring boleh, pakai hapa juga boleh. Jadi intinya kolamnya itu apa saja, tapi kolam terpal tidak memungkinkan ya bisa juga kolam terpal, walaupun di tempat wilayah tersebut nggak ada atau apa kita ya tidak memungkinkan. Kalau yang terpal bisa juga. Artinya bisa itu ya kolam tanah yang dipasang dengan hapa atau waring atau sejenis yang bisa yang memelihara si ikan tersebut. Jadi nggak ada jenis kolam yang spesifik harus pakai kolam ini gitu, enggak ya? Bisa di kolam beton, bisa juga di kolam tanah. Hanya saja memang tadi butuh treatment pada airnya ya. Nah, saat budidaya berapa perbandingan jumlah induk jantan dan betina saat proses pemijahannya? Kalau untuk pemijahan sendiri, kalau di ikan mas, ya biasa kita lakukan di sini itu satu betina itu bisa dipasangkan dengan 2 sampai 3 ekor jantan. Itu satu kolam ya? Ya satu ruangan ya. Satu kalau kita tempat pemijahan ya. itu kan ada sekat-sekat. Iya. Jadi sekat satu kita isi betinanya berapa, nanti kita kelipatan jantannya berapa. Gitu. Jadi lebih banyak? Ya, lebih banyak sih jantan. Jantannya. Nah, itu kalau dalam satu kali proses pemijahan itu waktunya berapa? Kalau waktu mulai disatukan gitu loh. Mulai disatukan itu ya pagi siang hari boleh, menjelang sore supaya tidak matahari sudah nggak panas banget ya, supaya nanti kalau mataharinya agak terikan kayak menimbulkan stres atau kematian pada induknya. Baiknya sore hari itu indukannya udah bener siap memijah ya, artinya begitu udah langsung disatukan tuh kemungkinan untuk memijahnya tuh tinggi. Insya Allah. Insya Allah. Nah,
Apakah ikan mas mustika ini cocok dibudidayakan bukan hanya di Subang atau di BRPI, tetapi di seluruh wilayah Indonesia? Sangat cocok Bu, karena ikan mas mustika kita itu bukan adanya di Jawa Barat saja, tapi udah di luar provinsi pun kita sudah ada. Udah pembudidaya kita udah ya, kalau di luar daerah atau luar provinsi kita sudah ada yang memakai ikan mas mustika tersebut. Oke. Tapi jangan lupa ya teman-teman Fishchat, walau membutuhkan calon induk ataupun benih yang terjamin kualitasnya itu hanya di BRPI ya Mas. Nah, apa pakan yang disarankan untuk diberikan kepada indukan ikan mas supaya lebih produktivitasnya itu lebih tinggi? Pakan untuk induk itu kalau untuk pakan alami nanti khawatirnya agak susah nyari ya. Jadi pakan yang udah disiapkan sama pabrikan sudah banyak. Pakan yang mengandung protein sekitar 30-40% itu. Nah, butirannya bisa butiran 5 mili, bisa butiran 3 mili, yang penting proteinnya itu 30-40%. Pakan-pakan yang di masyarakat juga pun sama kita anjurkan seperti itu. Walaupun ada pakan yang lain itu hak yang tambahan lah ya. Oke. Nah, kalau benihnya sendiri? Kalau benih ya tadi kita siapkan dulu manajemen airnya, kita pupuk dulu supaya untuk menumbuhkan kutu air tersebut. Setelah kutu air, mungkin ada pakan sejenis pakan tepung ya, pakan tepung yang proteinnya juga sekitar 30-40. Setelah itu kita pakan crumble, tergantung tujuan kita mau berapa hari kita pemeliharaan itu sampai kalau biasanya yang di petani-petani kan ada petani pemijah, ada petani pededer. Nah, kita petani pemijah ini mau berapa hari setelah petani pemijahan selesai, entah itu 14-17 hari, setelah itu kita panen, sebutannya itu kebul. Nah, kebul itu nanti kita arahkan ke petani pededer. Entah itu kita distribusikan, entah seperti apa nantinya. Oke. Nah, Mas Ahong sendiri untuk Mas Ahong sendiri kendala yang dihadapi ya selama menjadi teknisi budidaya ikan di BRPI, terutama ikan mas mustika? Kalau kendala ya nggak terlalu istilahnya fatal lah. Kalau kendala ya hanya kendala-kendala di lapangan kan kadang-kadang ada hama yang nggak bisa kita pungkiri kan, kadang-kadang macam-macam ininya. Tapi selama ini masalah kendala itu kan masih bisa kita atasi dengan bersama-sama. Nggak harus istilahnya ini saya ada kendala harus menyerah, ya tidak. Ya karena kendala itu kan ya PR buat kita ke depannya seperti apa. Kalau kita hanya ada kendala satu kali, kita udah nggak karuan pikirannya, ya itu bukan seorang lapangan ya. Nah, jadi kendala itu ya kita hadapi, ya kita walaupun kita nggak ketemu dengan solusinya ya kita pelajari. Jadi kendala-kendala itu kan ada kendala kolam, kalau kolamnya kita bocor ya kita seperti apa kan. Kalau hama tadinya kita melihara benih atau induk, tiba-tiba kita keringkan nggak ada, berarti hamanya kan ada. Nah, hama kita di sini yang di BRPI itu yang paling lumayan mengganggu itu ya biawak sama burung Bu ya. Itu biawak sama burung. Kendala yang nggak terlalu signifikan itu. Kendala-kendala biasa masih bisa kita atasi, masih bisa diatasi lah dengan rekan-rekan yang di sini ataupun saya sendiri. Yang terakhir Mas Ahong, harapan Mas Ahong sebagai teknisi budidaya ikan ke depan untuk ikan mas mustika. Semoga ikan mas mustika berguna bagi masyarakat luas pada umumnya, dan yang sudah memiliki ikan mas mustika ya dijaga baik-baik untuk generasi-generasi seterusnya. Terima kasih ya Mas Ahong. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa budidaya ikan mas di tahun 2026 ini bukan lagi sekedar soal menebar benih dan menunggu panen. Kehadiran ikan mas mustika telah membuktikan bahwa dengan teknologi pemuliaan dan manajemen pakan yang tepat, resiko besar seperti penyakit KHV
bisa kita minimalisir dan keuntungan maksimal bukan hanya sekedar impian. Terima kasih untuk Mas Ahong yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi tentang ikan mas mustika bersama Sobat Fishchat pada pagi hari ini. Oke Sobat Fishchat, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube kami dan media sosial BRPI lainnya. Like, follow, subscribe, dan di-share-share-nya. Saya Ari Kusumawardani pamit undur diri. Bertemu lagi di episode Fishchat Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.